Pembahasan pengambilan keputusan dalam keadaan pasti. Pengambilan keputusan dalam kondisi pasti merupakan proses yang memungkinkan pengambilan keputusan untuk mengetahui dengan jelas hasil dari setiap alternatif tindakan. Dalam situasi ini, informasi yang dimiliki adalah lengkap dan akurat, sehingga setiap hasil dapat diprediksi dengan tepat. Selanjutnya, ciri utama pengambilan keputusan dalam keadaan pasti. Pertama, setiap alternatif menghasilkan satu konsekuensi atau hasil yang pasti. 2. Informasi atau data yang mendukung keputusan bersifat lengkap dan terpercaya. 3. Pengambilan keputusan mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi setelah keputusan diambil. Dan yang keempat, umumnya terkait dengan masalah rutin atau situasi deterministik yang bebas dari risiko atau ketidakpastian. Selanjutnya, langkah-langkah pengambilan keputusan dalam keadaan pasti. Yang pertama, menetapkan tujuan dan sasaran khusus. Pada langkah awal ini, pengambilan keputusan perlu menetapkan dengan jelas apa yang ingin dicapai. 2. Mengidentifikasi persoalan. Setelah tujuan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengenali dan mendefinisikan masalah yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Ketiga, mengembangkan alternatif. Di tahap ini, berbagai alternatif solusi dikembangkan sebagai pilihan untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. 4. Menentukan alternatif. Setelah alternatif dikembangkan, langkah berikutnya adalah mengevaluasi dan membandingkan setiap alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dan yang kelima, menerapkan keputusan. Langkah terakhir adalah melaksanakan alternatif yang telah dipilih. Implementasi memerlukan perencanaan yang matang, pengorganisasian sumber daya, dan koordinasi yang baik agar keputusan dapat dilaksanakan dengan efektif. Konsep pengambilan keputusan dalam keadaan pasti dibagi menjadi dua, yaitu 1. Berdasarkan sifat masalah. Adapun tipe keputusannya yaitu keputusan terprogram atau terstruktur. Keputusan yang diambil berdasarkan aturan, kebiasaan, atau prosedur yang sudah ada, bersifat rutin dan berulang. Contohnya, pembagian gaji karyawan berdasarkan aturan perusahaan. Lalu ada keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Keputusan yang diambil untuk masalah yang unik, tidak rutin, dan memerlukan pertimbangan khusus. Contohnya, penanganan produk yang gagal di pasaran atau krisis perusahaan. Dan yang kedua ada berdasarkan gaya pengambilan keputusan seperti direktif atau pengarahan dengan ciri-ciri pengambilan keputusan cepat, tegas, fokus pada tugas, dan toleransi rendah terhadap ambiguitas. Contohnya, CEO membuat keputusan cepat terkait dana pendamping untuk karyawan. Lalu ada analitis, dengan ciri-ciri mengumpulkan dan menganalisis data secara mendalam sebelum membuat keputusan. Contohnya, manajer pemasaran mengevaluasi laporan kampanye iklan secara detail. Lalu ada konseptual, dengan ciri-ciri berorientasi pada gambaran besar, kreatif, berani mengambil resiko, dan fokus sosial tinggi. Contohnya, pemilik usaha merencanakan ekspansi nasional dalam jangka panjang. Dan yang terakhir ada behavioral atau emosional, dengan ciri-ciri keputusan berdasarkan perasaan dalam hubungan sosial dan mempertimbangkan dampak pada orang lain. Contohnya, pengambilan keputusan yang dapat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi dan emosi. 3. Berdasarkan proses dan level pengambilan keputusan. Pertama, keputusan pribadi. Dalam situasi darurat, keputusan ini diambil oleh individu dengan sepenuh tanggung jawab mereka. Kedua, keputusan organisasi atau kelompok. Keputusan ini dibuat oleh kelompok atau organisasi demi kepentingan bersama.
3. Keputusan rutin merupakan keputusan yang diambil secara berulang dan diatur dengan standar tertentu. 4. Keputusan strategis atau induk atau pokok. Keputusan signifikan yang dapat mempengaruhi arah keseluruhan organisasi. 4. Berdasarkan pendekatan pengambilan keputusan, yang pertama ada keputusan rasional, mengandalkan informasi objektif dan proses logis dengan tujuan mencari alternatif yang paling optimal. Kedua, keputusan emosional, didasarkan pada perasaan dan pengalaman pribadi tanpa analisis yang mendalam. Metode pengambilan keputusan dalam keadaan pasti. Metode-metode pengambilan keputusan dalam keadaan pasti adalah teknik-teknik yang diterapkan ketika hasil dari setiap alternatif tindakan dapat dipastikan dan informasi yang tersedia lengkap. Dalam kondisi ini, pengambilan keputusan tahu dengan jelas apa yang akan terjadi di masa depan setelah memilih suatu alternatif. Berikut adalah metode-metode utama yang biasanya digunakan. Pertama, program linear atau linear programming merupakan teknik riset operasional yang bertujuan untuk memecahkan masalah optimasi baik dalam upaya memaksimalkan maupun meminimalkan suatu fungsi tujuan dengan memperhatikan segala pembatas yang ada. Contoh aplikasi mencakup optimasi biaya transportasi, penjadwalan produksi, dan alokasi sumber daya. 2. Jaringan kerja atau network analysis. Method atau CMP dan Project Evaluation and Review Technique WIPART yang digunakan untuk perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Metode ini membantu menentukan jalur kritis serta waktu penyelesaian proyek secara tepat. 3. Analisis antrian atau queuing analysis digunakan untuk menganalisis sistem antrian dengan parameter yang sudah diketahui. Dengan metode ini, kita dapat mengoptimalkan pelayanan dan mengurangi waktu tunggu dalam sistem. 4. Model persediaan atau inventory models mengatur pengambilan keputusan mengenai jumlah dan waktu pemesanan barang dengan data yang sudah pasti. 5. Model transportasi dan penugasan. Metode ini digunakan untuk menentukan alokasi sumber daya atau penugasan tugas secara optimal di bawah kondisi kepastian. 6. Dynamic programming dan integer programming. Teknik optimasi ini diterapkan pada masalah yang lebih kompleks dalam konteks kepastian seperti perencanaan produksi multiperiodik. Linear programming. Program linear adalah suatu metode matematis yang digunakan untuk menemukan hasil optimal dari model yang terdiri atas fungsi objektif linear serta kendala-kendala yang berupa persamaan atau pertidaksamaan linear. Fungsi objektif dapat berfokus pada pencapaian nilai maksimum atau minimum, contohnya memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Kendala dalam program linear membatasi nilai variabel keputusan dan umumnya berbentuk pertidaksamaan linear, seperti AX ditambah BY kurang dari M. Dalam studi kasus, toko roti Sweet Delight memproduksi dua jenis kue, yaitu kue coklat dan kue keju. Untuk memproduksi kedua jenis kue tersebut, toko menggunakan dua jenis bahan utama, yaitu tepung dan gula. Setiap kue coklat membutuhkan 2 kg tepung dan 1 kg gula. Setiap kue keju membutuhkan 1 kg tepung dan 2 kg gula. Persediaan bahan baku per hari yaitu 100 kg tepung dan 80 kg gula. Keuntungan dari setiap kue yaitu kue coklat sebesar Rp6.000 dan kue keju sebesar Rp5.000. Berapa banyak masing-masing jenis kue yang harus diproduksi setiap hari untuk memaksimalkan keuntungan? Untuk melakukan penyelesaian pada permasalahan tersebut, kami menggunakan linear programming, yang dimana langkah pertama yaitu mendefinisikan variabel keputusan, yang dimana X merupakan jumlah kue coklat yang diproduksi, Y merupakan jumlah kue keju yang diproduksi. Adapun fungsi objektif atau hal yang ingin dimaksimalkan yaitu Z sama dengan 6.000X plus 5.000Y. Yang ketiga yaitu kendala. Dari 2X plus Y sama dengan 100, kita akan merubahnya menjadi Y sama dengan 100 min 2X. Lalu kita akan substitusikan ke X plus 2Y sama dengan 80, X plus 2 dikali 100 min 2X sama dengan 80. X plus 200 min 4X sama dengan 80, min 3X sama dengan 120X. Lalu kita substitusi menjadi X sama dengan 40.
Y sama dengan 100 dikurang 2 dikali 40 sama dengan 20. Jadi titik potong yang kita temui adalah 40,20. Lalu adapun hasil optimal yang didapatkan yaitu dengan memproduksi 40 kue coklat dan 20 kue keju dengan keuntungan sebesar Rp340.000 dengan seluruh bahan habis digunakan yaitu tepung sebesar 100 kg yang didapat dari 2 dikali 40 ditambah 1 dikali 20. Lalu gula didapatkan dengan 1 dikali 40 ditambah 2 dikali 20 sama dengan 80 kg. Selanjutnya yaitu kami memasukkan dalam tabel kendala bahan baku seperti pada gambar di atas. Selanjutnya yaitu evaluasi fungsi objektif yang dimana titik X dan Y dengan fungsi Z sama dengan 6000X plus 5000Y. Pada titik pertama yaitu 0,0 maka keuntungan yang didapat yaitu Rp0. Pada titik 0,40 keuntungan yang didapat sebesar 200.000. Pada titik 50,0 keuntungan yang didapat sebesar 300.000 dan pada titik 40,20 mendapatkan keuntungan Rp340.000. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kombinasi yang paling menguntungkan adalah memproduksi 40 kue coklat dan 20 kue keju setiap harinya. Kombinasi ini menghasilkan keuntungan maksimal sebesar Rp340.000 serta memanfaatkan seluruh bahan baku dengan efisien. Dengan pendekatan ini, toko dapat membuat keputusan terkait produksi yang didasarkan pada data dan memaksimalkan pemakaian sumber daya. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan dalam keadaan pasti adalah proses yang dilakukan ketika semua informasi tersedia secara lengkap dan hasil dari setiap pilihan bisa dipastikan. Terdapat berbagai konsep dalam pengambilan keputusan, seperti tipe keputusan berdasarkan sifat masalah, gaya pengambilan, serta pendekatan yang digunakan, baik rasional maupun emosional. Beberapa metode yang umum digunakan dalam kondisi pasti antara lain linear programming, analisis jaringan kerja, analisis antrian, model transportasi dan penugasan, serta model persediaan. Linear programming adalah teknik optimasi matematis yang bertujuan untuk mencapai hasil terbaik dalam penggunaan sumber daya terbatas dengan memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya.